Ya, puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali lagi pada hari ini kita boleh bersama-sama diberkati Tuhan. Dan hari ini mari kita mempersiapkan hati untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya ketika nama Yesus ditinggikan dan diagungkan, Engkau hadir, dan kami boleh bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semua, sehingga setiap firman yang kami dengar hari ini, Tuhan Yesus itu boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, urapan-Mu turun juga atas hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang di tempat ini, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita berkumpul bersama, beribadah. Itu adalah satu anugerah. Ada amin, saudara? Kekasih nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Dan kita juga sering mengatakan, baik di tengah-tengah keluarga atau di Facebook, WA, kita selalu berkata bahwa Tuhan itu sangat baik. Yesus sangat baik. Nah, saudara, berkata Tuhan Yesus baik, saya percaya semua bisa dengan mudah mengatakannya, Tuhan Yesus itu baik. Apalagi di saat-saat kondisi keadaan kita yang baik-baik saja, apalagi kondisi kita yang aman-aman saja, tentu sangat gampang dan mudah sekali berkata, Tuhan Yesus baik. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi kadangkala kita tidak mampu berkata di saat-saat kondisi kita turun, di saat-saat keadaan kita sedang ada di dalam persoalan. Kadang-kadang untuk berkata Tuhan Yesus baik itu tidak gampang. Butuh iman, butuh kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab itu saudara yang kasih nama Tuhan, sebagai orang percaya, nah, firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini. Saudara yang kasih nama Tuhan, mari kita boleh melihat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 142 ayat 1 dan 2. Nah, boleh kita baca bersama ayat ini, ikuti saya, saudara yang kasih nama Tuhan. Mazmur 142 ayat 1 dan 2. Di sana firman Tuhan berkata, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Ini suatu doa ya daripada Daud. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ya, kita tahu bersama Mazmur 142 ini adalah kisah perjalanan ataupun situasi yang dialami oleh Daud. Nah, di dalam Mazmur 142 ini menceritakan tentang Daud yang ada di Gua Adullam, saudara. Pada waktu itu dia menjadi salah satu buronan, saudara ya. Dia tidak mencuri, dia tidak, saudara, melakukan kesalahan ataupun kejahatan, tapi dia menjadi buronan, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang mengejar Daud pada waktu itu adalah mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada waktu itu Raja Saul menjadi raja, menjadi orang nomor 1 di negara itu, saudara yang kasih nama Tuhan. Tidak ada lagi tempat yang aman, tidak ada lagi tempat yang benar-benar
tenang untuk Daud, saudara yang kasih nama Tuhan. Karena apa? Karena yang mengejar Daud pada waktu itu adalah Saul, raja itu sendiri. Tapi kita boleh melihat apa yang menjadi tolak ukur ataupun daripada apa yang dibuat oleh Daud ini ketika dia ada di Gua Adullam. Nah, pada waktu itu dia berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Ini adalah seungkapan sebuah doa, pertolongan, permohonan kepada Tuhan. Jadi tidak ada lagi pertolongan dari manapun selain dari Tuhan. Nah, di tengah-tengah kesulitan yang begitu berat yang dialami oleh Daud, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita contoh di sini adalah ketika di tengah-tengah masalah yang begitu berat, Daud mengambil keputusan, yaitu mendekat kepada Tuhan. Saudara yang kasih nama Tuhan, kita tahu bahwa cerita ini menceritakan bahwa nyawa Daud terancam. Tidak ada tempat yang aman bagi dia. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia lari, selalu dikejar oleh tentara-tentara Saul. Tidak ada tempat yang aman. Saudara yang kekasih nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata tempat yang aman hanya ada di bawah kaki Yesus. Sebab itu Daud berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Berbicara tentang dengan nyaring, berarti saudara yang kasih nama Tuhan, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan keseriusan. Sebab saya percaya bahwa Tuhan itu sangat senang dengan orang yang datang kepada Dia berseru-seru memanggil namanya. Di hari-hari ini saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jalan lain, saudara yang kasih nama Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada firman Tuhan yang lain katakan, carilah aku selagi aku berkenan ditemui. Nah, ketika firman Tuhan itu diberitakan hari ini, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada Anda dan saya. Jadi ketika saudara hadir di tempat ini, ketika saudara sedang mendengarkan firman Tuhan ini, berarti saudara sedang mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang mencari wajah Tuhan dan berseru dengan suara nyaring, saya percaya saudara dan saya pasti akan menemukan jawaban itu. Ada haleluya, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kalian yang ada di tempat ini, tetaplah bersukacita. Kalian ada di tempat ini banyak waktu, baik siang maupun malam, untuk terus berseru kepada Tuhan. Tidak ada lagi pertolongan dari manapun. Mungkin keluarga juga sedang mengalami, apalagi sekarang di musim pandemi ini, keluarga juga di luar berjuang dengan keras. Dalam usaha juga, saudara yang kasih nama Tuhan, banyak sekarang usaha-usaha yang hampir dibilang tutup juga, mau tutup, saudara. Berjuang dengan keras. Bahkan anak-anak yang sekolah, semuanya belajar di rumah, online, membutuhkan dana, membutuhkan kuota internet. Ada banyak sekarang ini, saudara yang kasih nama Tuhan. Kehidupan yang mencekam, seperti Daud mencekam. Dia berada di tengah Gua Adullam, mencekam. Udah yang kasih nama Tuhan. Tapi Daud, dia datang kepada Tuhan. Firman ini berkata, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Saudara yang kasih nama Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Selama kita hidup, selama kita ada, pasti ada persoalan.
Kalau waktu-waktu yang lalu persoalan tetap ada tetapi tidak ada pandemi, masih kita bebas, kami sebagai hamba Tuhan masih bebas bisa pergi ke sana, pergi ke sini melayani Tuhan. Tetapi sekarang sudah terbatas. Di gereja pun kami beribadah, saudara, yang datang pun sudah dibatasi, dan waktunya juga sudah dibatasi, saudara. Kemana saja melangkah hari-hari ini, harus menjaga diri dengan sebaik mungkin, cuci tangan, pakai masker, supaya aman, saudara. Jadi memang situasi sekarang ini sangat mencekam. Sebab itu kita sebagai orang percaya, kita membutuhkan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Hanya Dia saja yang sanggup menopang hidup kita. Ada amin, saudara yang kasih nama Tuhan. Mari sebagai orang percaya, firman Tuhan hari ini saya berikan tema ketaatan dan kesetiaan di tengah-tengah kesulitan. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, ketaatan dan kesetiaan di tengah-tengah kesulitan. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, Daud di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah kehidupannya yang mencekam, dia mengambil keputusan tetap taat kepada Tuhan Allah Israel. Di tengah-tengah penderitaannya, dia tetap setia. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan hari ini mengajar kita, sekalipun saudara di tempat ini tetap belajar taat dan setia. Saya percaya ketika saudara dibentuk di tempat ini setia kepada Tuhan, maka saudara akan bisa dipakai Tuhan dengan heran, dengan luar biasa. Karena di balik semua persoalan yang terjadi atas hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa atas kita. Untuk berbicara tentang ketaatan, saudara yang kasih nama Tuhan, kita harus belajar kepada Yesus Kristus Tuhan. Boleh kita lihat firman Tuhan, ayat firman Tuhan berikutnya. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Mari kita buka firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan di sana? Nah, Rasul Paulus menuliskan tentang pribadi Yesus. Dikatakan Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, luar biasa, saudara. Ini adalah teladan yang luar biasa yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan Yesus untuk kita. Kalau dipikir siapa kita ini? Kita adalah manusia. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya, kita bagaikan kain lara, kain kotor. Kebenaran manusia itu seperti kain lara, tidak ada guna. Kok mau-maunya Yesus, Raja di atas segala raja itu datang kepada kita. Sebab itu ketika Yesus memilih dan memanggil kita, justru kita harus bangga punya Yesus yang luar biasa. Ada amin, saudara? Nah, ini firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia berarti Yesus waktu itu datang ke dunia sebagai manusia 100%, dan dia Allah 100%. Jadi dalam keadaan manusianya, dia merendahkan dirinya. Jadi kita sebagai orang percaya, tidak ada yang patut kita banggakan. Kita ada pun sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberkati, puji Tuhan. Ketika kita sakit disembuhkan, puji Tuhan. Biarlah hari demi hari hidup kita makin diperbaharui
sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada lagi kata sombong, tidak ada lagi merasa, oh aku yang bisa, saya lulusan ini dan itu. Tidak. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Contohnya Yesus, di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya, dia tetap taat, bahkan taat sampai mati. Di mana matinya? Di kayu salib. Saudara yang kasih nama Tuhan, kalau menurut orang Yahudi, orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang hina. Karena pada zaman itu orang yang mati di kayu salib adalah orang yang berbuat jahat sehingga disalibkan. Apakah Yesus berbuat jahat sehingga dia disalibkan? Tidak. Sesungguhnya yang jahat itu adalah saya dan saudara. Tapi dia datang mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, apa yang kita lakukan waktu-waktu yang lalu, jangan lagi kita ulangi, jangan lagi kita lakukan, tapi berilah dirimu, biar semakin hari, semakin diperbaiki, semakin hari, semakin dipulihkan. Baik karakter kita, perkataan kita, cara pikir kita, cara pandang kita. Sehingga nama Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tetap cari wajahnya, tetap taat, sekalipun sakit, tetap bersyukur, sekalipun keadaan mungkin tidak memungkinkan. Karena Yesus sudah melakukan hal itu semua untuk saya dan saudara. Jadi firman Tuhan hari ini berkata, seperti Daud dalam Mazmur 142 tadi katakan, bahwa Daud, sudah yang kasih nama Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan, dia mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang mencekam. Dia berdoa, berseru kepada Yesus, karena Daud tahu pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Pengalaman-pengalaman Daud ketika dia menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu di padang belantara pada zaman itu, sebelum dia mengalahkan Goliat, Daud biasa berhadapan dengan beruang, singa, macan tutul pada zaman-zaman itu. Jadi sesungguhnya hidupnya benar-benar dalam bahaya. Tetapi Daud selalu mengambil keputusan untuk dekat kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh taat, tapi jangan ada sesuatu. Jangan kita taat, beribadah, tapi kita memiliki motivasi yang salah. Kita datang ke tempat ini beribadah supaya dapat nasi kotak. Oh jangan, saudara. Kita datang ke tempat ini supaya dapat roti atau indomie. Jangan, saudara. Kalau ketaatanmu hanya dalam hal-hal seperti itu sangat malang sesungguhnya, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya semua orang yang beribadah di tempat ini akan selalu ada mendapatkan hal-hal itu. Tapi kalaupun tidak mendapatkannya, puji Tuhan, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, katakan dalam hati, aku hari ini mau beribadah karena aku ingin bertemu dengan Yesus. Hari ini aku mau beribadah karena aku ingin memuji-muji dan memuliakan Tuhan Rajaku. Sehingga ada kekuatan, ada sukacita. Selesai ibadah, kita mengalami kemenangan, kita mengalami sukacita. Saudara yang kasih nama Tuhan, sehingga hari-hari kita jalani di tempat ini, kita jalani dengan sukacita.
Kami melayani juga sebagai hamba Tuhan di luar juga dengan sukacita. Udah yang kasih nama Tuhan. Ada saatnya, suatu saat nanti pasti kita akan bertatap muka kembali. Amin. Udah yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mulai berbicara dalam dirimu masing-masing. Katakan, mulai hari ini aku akan taat dan setia. Apapun situasinya. Dengan demikian saudara yang kasih nama Tuhan, maka kita akan melihat karya Tuhan yang indah dan luar biasa. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, seperti Daud tadi dalam Mazmur 142 ayat 1 dan 2. Dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan. Berseru. Di dalam Mazmur yang lain katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Itu luar biasa saudara ya. Jadi 7 kali itu angka sempurna. Berarti Daud tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dia selalu memberikan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Dulu saya pernah tanya seseorang, saya katakan begini. Kamu dalam sehari berapa kali berdoa? Dia jawab 3 kali. Oh hebat juga 3 kali. Jam-jam berapa saja? Oh saya 3 kali berdoa pas mau makan saja Pak Pendeta katanya. Jadi makan pagi dia berdoa, makan siang juga dia berdoa, makan malam dia berdoa. Jadi pas 3 kali katanya. Jadi waktu makan saja dia berdoa. Waduh, saudara yang kasih nama Tuhan, itu bukan namanya berdoa, itu namanya ucapan syukur karena diberi berkat. Saudara yang kasih nama Tuhan, Daud ini 7 kali memuji Tuhan dalam sehari, bukan pada waktu mau makan dia memuji Tuhan, tidak. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, padahal kita tahu bahwa Daud itu adalah orang yang sangat sibuk, orang yang sangat, saudara yang kasih nama Tuhan, pelayan Tuhan yang pekerja keras juga. Tapi dia untuk Tuhan itu selalu ada waktu. Apalagi saudara-saudara di tempat ini. Wow. Saya percaya banyak waktu untuk berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan bisa mengalahkan Daud 7 kali. Mungkin saudara bisa 2 kali lipat jadi 14 kali. Ada amin saudara? Yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa saudara? Karena waktu saudara di tempat ini adalah waktu yang tepat untuk terus berdoa mencari Tuhan. Bukan hanya di gereja seperti ini saja beribadah di tempat ini saudara berseru, tidak. Di mana saja. Ketika saudara ada di blok, ketika saudara di luar blok, lagi santai bisa. Atau berkumpul 5 satu orang sambil berbicara tentang firman Tuhan. Karena berseru-seru itu bukan soal bicara bernyanyi saja, tidak. Ketika kita membicarakan firman Tuhan, sebenarnya itu pun kita berseru. Karena yang kita bicarakan itu adalah Raja Yesus Kristus, Tuhan kita. Makanya satu pujian lama katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Jadi ceritakan saja kemuliaan Tuhan. Jadi jangan lagi ceritakan tentang diri kita. Diri kita ini mah ada aja sampai hari ini, udah satu keberuntungan. Udah yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Jadi ketika iman kita makin hari makin diperbarui dan iman kita makin hari makin meningkat, maka ketaatan itu akan menjadi satu karakter di dalam diri kita. Nah, segala sesuatu yang sudah biasa, apalagi segala sesuatu yang sudah terbiasa, itu akan menjadi karakter. Dan kalau sudah menjadi karakter, itu akan susah dirubah. Jadilah taat, senantiasa datang kepada Tuhan. Ketika kita lakukan itu, saudara, itu akan menjadi satu kesukaan. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan.
akhirnya itu akan menjadi sebuah karakter dalam diri kita, bahwa hari demi hari kita akan terus mencari Tuhan. Jadi tidak lagi didorong-dorong, dipanggil-panggil oleh tamping, tidak saudara. Tapi kita sendiri sudah digerakkan. Karena apa? Karena kita sudah memiliki iman, karena kita sudah memiliki keyakinan. Sehingga untuk berdoa, untuk beribadah itu sudah ada sukacita, bersemangat. Kenapa? Rohnya menyala untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ketika itu kita lakukan dan itu sudah terjadi atas hidup kita, maka kita akan menjadi terang, menjadi saksi bagi teman-teman kita yang ada di tempat ini, bagi teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita. Dan saudara bisa Tuhan pakai untuk menjangkau mereka. Yang tadinya mereka tidak mengenal Yesus, lewat pribadi saudara, mereka jadi kenal Yesus. Saudara pasti tahu kan orang-orang yang sudah keluar dari tempat ini, yang dipakai Tuhan ketika mereka ada di dalam. Nah, kiranya itu menjadi panutan saudara, menjadi kegerakan dalam diri kita, supaya kita juga bisa menjangkau jiwa-jiwa. Ketika kita ada di dalam terang Kristus, tentu kita tidak tenang juga. Kita harus bawa orang juga yang ada di dalam kegelapan itu ke terangnya Yesus Kristus. Barulah kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pakai aku menjadi alatmu, sekalipun aku ada di tempat ini. Nah, ketaatan Yesus Kristus di dalam Filipi pasal 2 ini menjadi satu berkat yang luar biasa. Bahkan di sana dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Nah, pada waktu itu ia telah merendahkan dirinya. Orang-orang Israel pada waktu itu menghina, mengolok, salibkan dia. Mungkin di antara orang yang berseru-seru itu adalah mungkin bukan pernah lagi, ada yang sudah ditolong oleh Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah melawan. Tapi dia merendahkan dirinya dan dia tetap taat. Mungkin di antara kita di tempat ini, mungkin ada yang tidak suka dengan kita. Doakan biar kita makin hari makin hidup berserah kepada Tuhan. Seperti Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Satu pengorbanan yang begitu besar. Saudara, siapa kita ini? Sampai begitu Yesus melakukannya untuk menyelamatkan kita. Sebuah ketaatan yang luar biasa. Jadi kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, taatlah kepada Yesus, setialah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin engkau tidak dibesuk oleh keluarga, mungkin tidak pernah ditelepon, tetapi Yesus Kristus yang kita sembah, Dia datang menghampirimu, memberikan sukacita, kelegaan, dan damai sejahtera. Amin. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu akan kasih-Nya. Jangan pernah bimbang akan karya-Nya dalam hidup kita. Untuk nyawanya saja Dia beri untuk menyelamatkan kita. Apalagi hal-hal yang lain. Seperti Ayub kita boleh melihat juga. Dengan telanjang aku datang ke dunia ini. Dengan telanjang pula aku akan pergi meninggalkan dunia ini. Saudara yang kasih nama Tuhan, Ayub terkenal kesalehannya. Ayub terkenal dengan kekayaannya. Bahkan dia memiliki anak. Tapi sesuatu terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Kita tahu cerita Ayub ini. Anaknya meninggal 10-10-nya. Harta bendanya habis. Tetapi Ayub berkata di dalam Ayub 1, saudara yang kasih nama Tuhan, ayat 22.
Dia tidak pernah berdosa. Boleh kita baca kalau mari kita baca bersama. Apa kata Ayub? Ayat 22 dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Ayub tetap mengucap syukur, dia menjaga perkataannya. Sekalipun kalau di dalam pasal-pasal berikutnya ada kekecewaan, tetapi Ayub tidak pernah berdosa lewat perkataannya. Sekalipun sudah hilang semuanya, harta benda, anak-anak, tapi Ayub mengucap syukur. Ini adalah sebuah ketaatan dan kesetiaan di tengah-tengah kesulitan. Belum mampu, mungkin hamba Tuhan sehebat apapun, bisa belum mampu menghadapi apa yang dihadapi oleh Ayub ini. Tapi kita harus belajar. Saudara, mengapa Ayub ini ada di Alkitab? Supaya kita belajar taat di tengah-tengah situasi sekarang ini. Dengan demikian juga supaya kita belajar seperti Daud. Di tengah-tengah yang nyawanya terancam, dia memilih mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Yesus. Dia berkata dengan suara nyaring, aku berseru-seru kepada Tuhan. Tidak ada lagi, saudara yang kasih nama Tuhan, pertolongan dari manapun. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya percaya, saudara yang kasih nama Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Hari makin hari hidup kita diperbaharui, roh kita diperbaharui, jiwa kita diperbaharui, dan pikiran kita pun diperbaharui oleh Tuhan. Kuncinya adalah mendekatlah selalu kepada Tuhan, apapun situasimu, karena pertolongan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan sama-sama pujian kepada Tuhan. Saya percaya lagu ini lagu yang sudah sangat lama. Hatiku tenang, pertolonganmu. Kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian. Hatiku tenang, berada dekatku, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatku, Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Daud ketika dia ada dalam Tuhan, dia sudah menikmati kasih Tuhan yang begitu besar, melimpah, sehingga hatinya itu terpikat kepada Tuhan. Orang yang terpikat kepada Tuhan, orang itu akan selalu mendekat kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, saya percaya dia mampu mengucap syukur. Seperti Daud di tengah-tengah gua Adullam, dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu dia mendekat kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang menolong, sekalipun keluarganya, kakak-kakaknya adalah tentara-tentara, tetapi semua itu anak buah Saul. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bagi Daud, pahlawan yang sejati adalah Tuhan Allah Israel yang dia sembah. Sebab itu Daud memilih mendekat kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini, refnya saja. Pertolongan, pertolongan-Mu. Kita bangkit berdiri. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sungguh benar ya Tuhan, kami merasakan kasih-Mu atas hidup kami itu luar biasa. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Di masa-masa sekarang ini kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kami siang hari ini. Tuhan Yesus, kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh berkarya, dan firman itu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga makin hari makin kami taat dan setia dalam situasi apapun, baik dalam suasana senang, dalam situasi di tengah-tengah persoalan. Ajar kami supaya kami taat dan setia, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, bahkan merendahkan dirinya sebagai manusia, bahkan mati dan taat, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami rela dibentuk, dirubah, sehingga menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu
Sekalipun kami ada di tempat ini, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memberkati kami, untuk memakai kami. Selama kami ada di tempat ini, Tuhan Yesus bentuk kami supaya kami terus dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah anak-Mu, mungkin yang datang beribadah hari ini, ada yang sakit, apapun penyakitnya, mungkin ada yang terikat, apapun, terikat oleh obat-obatan, apapun bentuknya, di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat apapun, diikat oleh kuasa kegelapan, obat-obatan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan terlebih besar, sanggup melepaskan, sanggup Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu di tempat ini bebas, anak-anak-Mu di tempat ini bersukacita, anak-anak-Mu di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus berbicara, sehingga setiap firman yang kami dengar hari ini, Tuhan Yesus Kristus dimampukan untuk kami dapat lakukan di hari-hari hidup kami yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami boleh nikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik dan sangat baik. Betapa kasih-Mu sungguh luar biasa. Karena kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Kuasa Tuhan, kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada, kami boleh bernafas, semata-mata kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang melepaskan kami dari segala hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan kami. Engkaulah yang membebaskan kami dari segala belenggu dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya kami ditebus dengan darah-Mu, dan Engkau bernilai sungguh bagi kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami boleh mengakhiri akan ibadah kami pada hari ini Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, dalam segala situasi, keadaan yang berat sekalipun, keadaan yang tertekan sekalipun, kami percaya pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak berubah atas setiap umat-umatnya yang selalu mengarahkan pandangannya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus mencari Engkau, kami mau terus mendekatkan diri kami kepada Engkau. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk terus mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan.
Tuhan berkemurahan bagi bangsa kami Tuhan, di situasi yang sangat pelik ini sekalipun Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan umat-Mu Tuhan, bangsa kami Tuhan, baik pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, menteri-menteri kami, mereka yang duduk di lembaga-lembaga tinggi negara, para aparat keamanan TNI Polri Tuhan, Tuhan mampukan mereka semua melaksanakan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan yang mampukan agar dalam situasi ini Tuhan, bangsa kami Tuhan semakin dipelihara oleh Tuhan. Tuhan juga mengasihi mereka yang mengalami sakit Tuhan, khususnya yang terkena COVID-19. Tuhan tolong Tuhan, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di lapas maupun yang berada dimanapun Tuhan yang menjamah mereka. Kami percaya Engkau berkemurahan bagi bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami, dan kami percaya semakin banyak orang-orang yang disembuhkan dan semakin banyak juga orang yang dapat mengenal Engkau pribadi yang luar biasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi bangsa kami, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang tolong di berbagai sektor Tuhan agar kembali pulih dan bangsa kami kembali dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang baik Tuhan. Tuhan kami berdoa juga pembangunan dimanapun berada Tuhan itu dapat terjadi, membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi Gereja Maranatha Tuhan di Lapas Pemuda, Jalan Pemuda Tangerang. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat para warga binaan dan khususnya mereka yang hadir dalam ibadah online ini Tuhan, tolong mereka semua Tuhan. Sekalipun kami secara fisik tidak berdekatan satu sama lain, tetapi kami percaya kami dipersatukan dengan darah Kristus, dan darah Kristus sanggup menyucikan setiap umatmu yang hadir di Gereja Maranatha, yang mendengar akan pelayanan firman, yang mendengar akan pelayanan online ini. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan yang pulihkan. Bagi yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi memerlukan jamahan kasih-Mu Tuhan dalam kasus-kasus yang dihadapi Tuhan, Tuhan kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Apapun yang sedang diurus oleh warga binaan Tuhan, semua PK, banding, kasasi, gerasi dan semuanya Tuhan kami serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan, supaya semua berjalan baik Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kasih-Mu Tuhan bagi para warga binaan. Setiap doa yang diserukan kepada Engkau kami percaya Tuhan dengar dan Tuhan jawab dengan segera, dengan tidak berlambat-lambat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan bagi kepala lapas kelas 2 LP Pemuda Tangerang. Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berkati, bahkan semua manajemen pengurus Tuhan lapas Pemuda Tangerang. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus untuk para pembina rohani Gereja Maranatha Tuhan, Pak Billy, semua Tuhan para pembina rohani, Tuhan memberkati dan Tuhan terus berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi para tamping pengurus gereja jemaat Maranatha. Tuhan tolong semua Tuhan, mereka yang memberi diri untuk melayani Engkau, mereka yang berkorban bagi Engkau Tuhan. Seberapapun korban yang diberikan, Tuhan tilik dan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberikan waktu yang indah Tuhan, untuk terus warga binaan LP Pemuda Tangerang bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga para mitra dari pelayanan di Gereja Maranatha ini. Tuhan tolong mampukan kami semua Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu, melayani jiwa-jiwa yang memerlukan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati, Tuhan berikan selalu hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau akan tolong semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan, khususnya di lapas Pemuda Tangerang ini Tuhan. Semua berjalan dengan baik, dengan anugerah Tuhan, dengan pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun ibadah online ini akan berakhir pada saat ini Tuhan, tetapi kami percaya kuasa Allah tidak akan berakhir. Kasih Tuhan akan terus diterima oleh umat-umat-Mu
khususnya warga binaan di LP Pemuda Tangerang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri dengan bersyukur. Kita berdiri semua dan kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam surga, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, persekutuan sepimpinan dari kuasa Roh Kudus, menyertai memimpin kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Semua yang percaya katakan, Amin.